Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zali di channel Galeri Komputer. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan 8 tips untuk kalian. Bagaimana caranya kita merawat printer dengan benar dan apa saja yang harus kita hindari di saat kita menggunakan printer. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Jika bermanfaat untuk kalian, jangan lupa teman-teman tekan tombol like, tekan tombol subscribe-nya, tekan juga notifikasi loncengnya, dan silahkan komen di kolom komentar jika teman-teman ingin bertanya permasalahan printer yang sedang teman-teman alami. Oke. Oke teman-teman, untuk yang pertama gunakan tinta yang berkualitas ya. Khususnya nih untuk kalian yang menggunakan printer Epson, itu saya lebih menyarankan pakai tinta originalnya saja. Karena tinta original Epson itu sudah menjamin kualitas untuk head di dalam printer tersebut. Dan jangan suka mengganti merek tinta dengan merek-merek yang lain yang kita sendiri tidak memahami kualitas dari merek tinta tersebut. Oke, untuk yang kedua, beri waktu istirahat untuk printer yang kita gunakan. Jadi jika kita ingin mencetak dokumen di sekitaran 100 lembar, itu saya lebih menyarankan dibagi 3 saja. Per 30 lembar, istirahatkan 1-2 menit, lalu cetak lagi 30 lembar, istirahatkan lagi 1-2 menit, dan cetak lagi sisanya 30 lembar ataupun 40 lembar lagi. Itu tujuannya agar menghindari overhead di bagian headnya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, jika di saat kita gunakan kertasnya tersangkut di bagian baki printer, nah ini sangat sering sekali dialami oleh pengguna printer nih. Mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya ya. Itu cara mengatasinya, di saat kertasnya tersangkut, itu jangan langsung ditarik nih teman-teman kertasnya. Itu kan kebiasaan kita menggunakan printer kan, kertasnya tersangkut kita langsung tarik paksa kan dalam keadaan printer hidup. Jadi saya lebih menyarankan di saat kejadian seperti itu, kertasnya tersangkut di bagian baki printer, itu printernya dimatikan dulu teman-teman. Dimatikan dulu, jika sudah mati total itu langsung baru kita tarik pelan-pelan ya. Kita tarik pelan-pelan, tujuannya agar gear di dalam printer tersebut tidak mengalami rusak ataupun tidak patah dan tidak memberikan efek ke dinamo printer tersebut teman-teman. Untuk selanjutnya nomor yang keempat ya teman-teman, biasakan mengisi ulang tinta itu jangan sampai tinta di bagian infusnya habis total teman-teman. Ini saya beri contoh ya. Di saat printer yang kita gunakan tintanya sudah habis, dan jangan sampai tinta tersebut sampai habis total ya. Usahakan tinta yang diinfus itu tersisa di 1 mili saja. Karena di saat tinta sudah habis total di dalam infus, itu otomatis selang infusnya ini akan berangin teman-teman. Sehingga tinta yang bekerja nantinya di saat kita mengisinya ke dalam infus itu tidak berjalan dengan bagus ya. Dan jangan juga mengisi ulang tinta sampai kepenuhan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah masih dalam kondisi baru ya. Ini kan seperti ini, tintanya tidak penuh teman-teman. Jadi tetap ada diberikan rongga udara di dalamnya agar kinerja infus itu lebih stabil. Nah seperti itu ya. Untuk yang kelima, hindari dari benda-benda kecil. Nah ini sangat sering sekali ya mungkin ya, apalagi di tempat saya di sini banyak sekali customer saya itu yang mengalami hal-hal seperti ini. Jadi di saat kita sedang menggunakan printer itu saya lebih menyarankan hindari printer tersebut dari benda-benda kecil seperti pulpen, uang logam, uang 100-an ataupun uang 200 perak ataupun 500 perak, dan hindari yang benda-benda kecil lainnya seperti pentol. Itu sangat mudah sekali, karena di saat benda-benda kecil tersebut masuk ke dalam baki printer itu otomatis bisa mengganggu kinerja printer di saat menarik kertasnya teman-teman. Nah jadi akibatnya di saat kertas ditarik oleh roda penarik kertasnya itu tidak bisa keluar dengan normal. Jadi lebih kita sarankan hindari benda-benda kecil
agar tidak mudah masuk ke dalam baki kertas ya. Oke, untuk selanjutnya, jika kalian jarang menggunakan printer nih, ini otomatis kan sangat sering juga dialami oleh teman-teman yang menggunakan printer untuk di rumahan. Itu usahakan lebih diseringkan menggunakan printernya teman-teman, karena di saat kita jarang menggunakan printer tersebut, otomatis tinta di dalam headnya itu tidak bekerja teman-teman. Jadi lebih cepat menyebabkan kerusakan di bagian head. Apalagi yang teman-teman menggunakan printer Canon tuh, itu lebih-lebih sangat saya sarankan 1 hari sekali ataupun 2 hari sekali kita wajib sekali mencetak dokumen 1 ataupun 2 lembar ya. Tujuannya agar menjaga kestabilan di bagian headnya teman-teman. Nah, jika teman-teman kebalikannya juga nih, jika setiap hari menggunakannya banyak, itu juga seperti saya sebut yang nomor 2 tadi ya, diberikan waktu agar mesinnya tidak overheat. Untuk selanjutnya nomor 7, untuk yang ke-7 ya teman-teman ya, matikan printer jika kita sudah siap menggunakan. Jadi khususnya untuk teman-teman yang selalu aktif menggunakan printer, itu di saat kita sudah selesai menggunakannya, saya lebih menyarankan matikan printernya dan cabut kabel power dari stop kontaknya agar terhindar dari korslet listrik di rumah kita. Kan bisa jadi saja nih teman-teman, listrik di rumah kita itu tidak stabil dan berefek ke bagian power printernya. Itu sangat pengaruh sekali teman-teman. Jadi saya lebih menyarankan di saat kita sudah selesai menggunakan printer tersebut, printernya disarankan untuk dimatikan saja dan cabut kabel power dari stop kontaknya. Nah, untuk yang terakhir, yang ke-8, jika warna dari printer yang kita gunakan, baik itu hitam ataupun color, itu yang sudah tidak bagus, maksudnya sudah dari warna merah jadi warna biru, biru jadi warna kuning, itu kita langsung mencoba dengan Deplin teman-teman. Deplin itu sudah tersedia di bagian menu perintah print, sudah tersedia di situ. Jadi kita tinggal memilihnya saja dan kita memilih menu Deplin ini gunakan menu ini sampai 2 atau 3 kali saja cukup teman-teman. Karena di saat kita sudah mendeplin terlalu berlebihan, itu bisa menyebabkan bagian banjir di bagian pembuangan tintanya teman-teman. Oke. Jadi sampai di sini dulu teman-teman video singkat yang dari saya. Mohon maaf nih masih banyak kekurangan mungkin dari penjelasan saya. Silahkan komen di kolom komentar jika teman-teman ingin mempertanyakan tentang printer yang kalian gunakan ataupun keluhan yang kalian gunakan. Nanti saya akan menjawab di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dukung terus channel ini agar semakin berkembang, dan pastikan kalian mendapatkan notifikasi update terbaru video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.